Oke, saya mau kasih kesempatan Bung Zulfan sebentar ya. Saya sudah terlanjur janji ke Prof. Cipta tadi. Oke, silakan ditanggapi tadi pernyataannya. Yang mana yang nggak tepatnya menurut Prof. Cipta? Mic-nya digunakan, Prof? Pernyataannya Bung Zulfan tadi. Iya, saya kasih kesempatan buat Prof. Tadi pernyataannya nggak tepat itu, koreksi kan, mengenai keretakan hubungan Bu Mega dan Pak SBY dari betul, zaman. menurut saya nggak tepat ya. Karena saya ikutin terus, masuk dalam buku saya itu, buku bestseller saya gitu ya. Jadi waktu Ibu Mega jadi presiden, SBY itu Menko bukan Polhukam, Polkam waktu itu Polkam, Menko Polkam. Ibu memanggil satu-satu menterinya yang menjadi pimpinan parpol. Antara lain Yusril dipanggil, Mas Yusril, ini sudah makin dekat pemilu ini. Bagaimana nanti ada rencana maju, Bu? Saya nggak pernah kepikir, Bu, ya lagi sibuk. Kader saya sudah dorong-dorong saya terus untuk maju. Tapi saya belum mau putuskan sekarang ini, ya. Terus Hamzahas, Ketua Umum P3, sama juga dipanggil, jawabannya idem dito. Enggak, Bu. Saya enggak mau, walaupun kader saya dorong-dorong saya terus, ya. Terakhir Pak SBY dipanggil, ya. Pak, ini bagaimana, ada rencana mau maju atau tidak? Saya cuma mau tahu saja, kata Bu Mega gitu ya. Bu, tugas saya luar biasa, saya tidak pernah berpikir sedetik pun untuk jadi presiden. Oh ya. Sudah ya. Nah pas hari kampanye itu, ada insiden. SBY waktu itu gerutu marah-marah kan Pak Zulfan ya. Marah-marah gitu ya. Saya nggak dikasih tugas lagi oleh Ibu Presiden ya. Saya pergi kemana nggak tahu, nggak dikasih tugas macam-macam gitu loh. Tapi pas hari kampanye, saya masih ingat clipping saya ada lengkap sekali. SBY pergi ke Banyuwangi, langsung lompat ke panggung kampanye. Dia kampanye di sana. Pas Ibu lihat itu, Ibu tarik kesimpulan, Pak SBY bohong sama saya. Itu menurut Anda jadi akar pahit sampai sekarang ini? Menurut saya, berkhianat kepada saya. Itu pertama kali kita mengadakan presiden langsung. Kampanye partai siapa? Partai... Waktu itu sudah ada atau belum saya nggak tahu. Kampanye waktu itu. Tunggu sebentar. Jadi Ibu berpendapat bohong Pak SBY. Saya tanya waktu itu mengatakan, aduh tugas saya terlalu sibuk sekali. Saya nggak pernah pikirkan, nggak taunya kampanye. Apakah kampanye itu insidental? Tidak menurut saya. Itu sudah direncanakan sejak awal. Itu catatan yang saya miliki, yang dari orang dalam PDIP. Itu sempat juga terkonfirmasi nggak, Prof? Kenapa? Sempat terkonfirmasi. Iya, yang jelas buku saya dari Soekarno sampai SBY. Oke. 4 kali jadi cetak ulang. Itulah akar pahitnya Bung Zulfan sampai sekarang 20. Itu kan cerita di ujung. Kalau cerita di awal itu 2001. Tunggu, saat itu Anda di PDIP masih ya? Dong, 2001 sampai 2004 kan saya di PDIP. Jadi Anda juga tahu dong apa yang terjadi sebenarnya? Ya saya pemain utamanya, gimana saya nggak tahu. Kejadian yang Anda yang bikin pecah. Pak, kejadian yang saya utarakan ini sebelum 2021, Sebelum 2021. Sebelum 2024. Sebelum 2004 maksudnya. Sebelum 2004 mungkin maksudnya. Setelah 2001 sebelum 2004. Nah, ini kan saya cerita tadi Prof potong. Saya kan cerita 2021 setelah Gus Dur lengser. 2001. 2001. Ini sudah terlalu jauh nih ceritanya. Nah, kemudian Prof ini kan bicaranya di ujung. Ya, saya kira itu rentetan saja, nggak ada masalah. Nah, saya hanya ingin begini. Ini persoalan dendam, dibilang Pak SBY pendendam, kemudian Ibu Mega pendendam. Saya tuh nggak setuju dengan pengalaman saya sendiri dengan kedua orang ini. Misalnya begini ya, saya cerita saja di sini nggak apa-apa. Mudah-mudahan Pak Akbar Tanjung dengar. Ini kita ngomongin orang yang nggak ada loh di sini, Bang. Saya semua nggak ada, PSBY juga nggak ada. Nanti nih, ya kan? Mau saya ceritain nggak? Singkat saja tapi ya, durasinya pendek soalnya. Ya, jadi begini. Ketika menang Mbak Mega jadi presiden, semua ketua umum partai politik itu dipanggil oleh Ibu Mega ke Tugu Umar. Semua ketua umum partai, kecuali ketua umum Golkar Akbar Tanjung. Ya, sehingga banyak kawan-kawan elit Golkar pada waktu itu minta tolong sama saya, tolong komunikasikan sama Bu Mega agar Akbar Tanjung diterimalah sebagai juga ketua umum. Kira-kira sebulan saya akhirnya ketemu lagi dengan Pak Taufik. Ini karena Pak Taufik ini menurut saya orang yang bijak ya. Mas, saya bilang, kita jadi orang itu Mas mesti adil. Dalam Al-Quran itu dikatakan, janganlah engkau tidak berlaku adil,
walaupun engkau benci kepada orang itu. Oke. Kan gitu. Bisa dipersingkat nggak konteksnya yang Ya, ingin Anda konteksnya sampaikan begini, apa? konteksnya saya langsung bilang sama Mas Taufik, Ibu Mega harus panggil Oke. berterima Akbar. Terus kita bersama berdua ketemu Ibu Mega udah ini jam 1:30 malam, ya langsung Ibu Mega disampaikan ke Mak Taufik, "Ma, besok kamu harus terima Ma Akbar begini. Ya udah Suplan kasih tahu Akbar itu. Besok saya tunggu jam 7:30 di sini datang Oke. sendiri." Oke, Saya konteksnya telepon. jadi Ibu Mega tidak seperti pendendam yang seperti Ya, disebutkan. sama menurut juga Anda. SBY tidak Oke, juga. Kenapa oke. SBY tidak juga? SBY itu sangat setuju mendukung utama Pak Taufik menjadi anggota pimpinan MPR. Ya. Nah, jadi kita ini kadang-kadang menganalisis nggak lihat fakta-fakta yang Oke, terjadi. nah balik lagi Jadi konteksnya ya. harus dilihat umpama Hah? konteks relasinya. Kalau Oke. relasi sebagai sesama anak bangsa atau relasi kekeluargaan silaturahmi itu ada kok. Iya, Relasi betul, sosialnya betul. umpama Setuju, maaf. Ketika Bu Ani Meninggal, wafat, betul. Bu Mega datang. Saya Kemudian, ingat Mbak Puan iya. 40 harian takziah datang ke Iya, Cikeas. kemudian Jadi ketika Lebaran 2019 lalu, betul, Mas Ahaye juga sama Mas Ibas Ahaye, datang Mas Ana, ke Mas Ibas datang ke Tekumar. betul. Artinya apa? Dalam konteks relasi sosial harap dipisahkan dengan dalam konteks relasi politik. Oke. Nah, kalau dalam konteks relasi politik dan kerjasama politik atau apa segala macam itu memang butuh saling penjajakan apa segala macam seperti itu, butuh pemahaman yang sama, langgam yang sama gitu. Tetapi kalau dalam konteks relasi sosial nggak ada dendam di situ. No isu lah ya. Nah, No, dalam balik lagi politik pun konteks ya relasi, mungkin konteks politik lagi. Iya berbeda. Oke, ini balik ke konteks politik. Tadi Dalam Prof, konteks Prof Cita menyebutkan bahwa tudingan tadi yang disebut-sebut itu ditudingkan ke Ibu Mega dan Mbak Puan. Kalau Prof Cipta melihat konteks panjang hubungan mereka. Konteks Kalau panjang. bicara konteks sosial, Ya. saya 1000% setuju dengan Mas Hinton. Ya. Kita memang ya bagus itulah budaya kita gitu ya. Ada saling maaf ya, sangat tenggang rasa dalam konteks sosial. Ini kita bicara konteks politik Iya, yang Prof. keras sekali kalau konteks politik Nah, ini. Kalau Tapi dalam kalau- politik memang kan begini, bisa bekerja sama, bisa tidak. Umpama sama seperti dengan partai lain juga. Enggak, tunggu dulu konteks Bisa politik selalu. tolong dijawab dulu nih. Ah. Kalau Prof Cip bilang ini tudingannya ini ke yang disampaikan PSB itulah tudingan ke Ibu Mega dan Mbak Puan. Oh, tadi yang kalau- disampaikan ya. tadi. Ya. Tudingan-tudingan itu. Enggak lah, menurut saya, kalau saya membacanya bukan kepada ke Mbak Puan apa yang mau Sorry, dikaitkan. Bu Mega dan Pak Jokowi tadi ya Prof Cita melihatnya. Sebut Pak Puan loh Pak. Iya, Bu Tidak, Mega dan ya. Pak Jokowi. Sorry, Iya. saya ralat di Bu Mega Menurut dan Pak Jokowi. analisis saya dialamatnya ke Ibu Mega dan Pak Jokowi. Jokowi. tapi harus Oke. kembali pada Ya, konteks juga. bisa jadi dimaknai seperti itu. Karena presidennya Pak Jokowi. Oke. Ketua umum partainya dari Pak Jokowi itu, partai Pak Jokowi ya Bu Mega. Bisa dikaitkan begitu. Bisa juga ke presiden berserta partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Oke. Kan bisa begitu, karena kan tidak spesifik mereka. Ya, Kalimat ya, ya, mereka ya. itu kan jamak. Nah, balik lagi ke Mbak Diska. Jadi siapa kalau Mbak Diska dari kader sendiri tahu nggak ke reverse tuh siapa ini? yang Nggak pernah ada konfirmasi itu. Jadi sehingga menurut saya juga ini kembali ya, kalau misalnya bentuknya adalah melihat background, melihat konteks sosial dan konteks politik, terus kemudian tadi ada misalnya ada dendam sebelumnya dari Bu Megawati dan sebagainya, tentu akan ada asumsi-asumsi liar yang ada seperti yang ada saat ini kalau menurut saya, karena kembali lagi ke konteksnya itu adalah Rapimnas dan Pak SBY pada saat itu adalah hasil dari banyak mendengar dari berbagai pihak. Oke, Begitu. nanti Sehingga kita menurut lanjutkan. saya ini bukan hanya kayak menuding satu atau yang lain. Ini juga kembali pada konteks bahwa ini adalah Rapimnas, kegiatan internal, dan kalaupun itu masih harus kita garis bawahi bersama, itu adalah bentuknya adalah masih bisa, sehingga belum tentu terjadi. Oke, Ini baik. adalah sebenarnya tanggung jawab. Mau rehat ya? Mau rehat dulu, Oh, ini di tengah oke. kondisi yang memanas, background yang memanas. Siap. Bung Zulfan, sebentar dulu. Ini
Ada kita ini terlalu banyak eufemisme. ya. Itu yang membuat kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Oke, nah Karena kita terlalu banyak tinggalkan asumsi-asumsi. tunggu. Kita maju ke topik berikutnya nih dengan background yang panas-panas ini, tapi kemudian muncul bahwa akan ada wacana dari PDIP dalam hal ini Bu Puan untuk menjalin komunikasi dengan AHY. Mungkinkah itu? Usai jeda kita bahas sesaat lagi.